Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah kebaktian kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1, Indahnya Saat yang Teduh. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1, Ya Tuhan tiap jam. Dengarkanlah hukum Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama 1
sampai hukum Taurat keempat. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jangan menyembah nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UND nomor 707 ayat 2. Dulu ma'au Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan kemuliaan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari UND nomor 487 ayat 1 Tung Halak Namar Buku.
Epistel yang ditetapkan pada minggu ini terambil dari Lukas pasal yang ke-18 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seseorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 249 ayat 1, Ngot Mahur Utur Iki. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat
pada minggu kita hari ini. Yang pertama, warta anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 22 April tahun 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Bapak R. Simajuntak dengan Inang Boru Sitompul, jemaat di Sidodadi, melalui operasi di rumah sakit sendiri. Kita doakan ibu dan anak selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, perpanjangan waktu kebaktian di rumah masing-masing. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang masih sangat membahayakan dan semakin banyaknya jumlah yang terinfeksi, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih harus kita perpanjang. Tertib acara tertulis pada minggu ini telah dibagikan kembali oleh Sintua W. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada Sintua W masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada Sintua W, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2020. Yang keempat, warta keuangan dapat kita baca dalam tertib acara tertulis di belakang acara kita. Kita bernyanyi dari WT nomor Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, renungan pada hari ini di Minggu Rogate tertulis dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyinya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala
perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenal keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang yang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang guru bernama Agustinus dari Hippo berkata, Tuhan, Engkau telah menciptakan kami untuk diri-Mu sendiri, dan hati kami gelisah sampai dapat menemukan peristirahatan kepadamu. Pernyataan ini melukiskan hasrat yang besar agar dapat terhubung dengan yang ilahi sebagai bagian terdalam dari kodrat manusia. Bahkan Agustinus menulis tentang kegelisahan yang ia yakini hanya dapat dipuaskan dengan menghabiskan waktu bersama Tuhan. Maka di Minggu Rogate hari ini kita mau belajar kembali arti doa yang merupakan bagian dari tanggapan kita terhadap kerinduan yang menggelisahkan hati kita saat ini. Kerinduan yang mana kita sedang diperhadapkan pada satu ketidakpastian ekstrim karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belumlah berakhir. Saudara-saudaraku, apa itu doa? Doa memiliki banyak arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Doa bisa dipahami sebagai sebuah reaksi spontan, suatu kebiasaan, suatu sikap tubuh, luapan kegembiraan, dan bahkan keprihatinan spontan. Doa dapat melibatkan kata-kata, bahkan juga keheningan. Doa adalah usaha mengatasi diri kita sendiri, pemusatan perhatian kita terhadap sebuah kekuatan yang lebih tinggi. Bagi orang Kristen, doa adalah inti dari hubungan dengan Allah. Doa adalah suatu bentuk komunikasi, garis dan sumber hidup beriman,
serta sarana untuk mengekspresikan dan mengalami kenyataan adanya Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang merasa bahwa berdoa itu sulit, atau bahkan doa itu kita anggap sebagai sebuah beban, sebagai sesuatu yang harus kita lakukan seperti berlatih piano, atau sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, meskipun kita tahu bahwa itu baik untuk kita, seperti minum obat atau jamu yang pahit. Namun harus kita ketahui, pada dasarnya doa itu sederhana, sesederhana dan sealami ketika kita bernafas. Doa juga adalah tentang Allah, bukan tentang kita. Ketika kita terlalu banyak memfokuskan diri pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, di mana dan seberapa sering kita mengerjakannya, kita bisa kehilangan arti doa yang sesungguhnya. Doa adalah berada bersama Allah. Ada 5 pemahaman pokok yang perlu kita ketahui tentang doa. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Allah yang hidup. Pasti kita ingat dalam Keluaran 3 ketika terjadi perjumpaan antara Tuhan dengan Musa. Doa bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan nyata. Doa bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan pada waktu-waktu khusus dan tempat yang khusus. Kita dapat bertemu dengan Allah dimanapun kita berada, di dalam hal-hal yang biasa yang kita lakukan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, syukur, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Hal ini diungkapkan dengan begitu indah dalam sebuah buku Exploring Prayer yang mengatakan, cintailah seluruh ciptaan Allah, seluruh dan setiap butir pasir di dalamnya. Cintailah setiap helai daun, setiap sinar cahaya Allah. Jika engkau mencintai segalanya, engkau akan merasakan misteri ilahi di dalam segala hal. Dan sekali engkau merasakannya, engkau akan mulai memahaminya dengan lebih baik setiap hari. Yang ketiga, kesadaran akan kehadiran Allah. Jika kita tidak memiliki suatu perasaan adanya yang ilahi di dalam dan di sekitar kita, doa akan menjadi sekedar berbicara dengan diri kita sendiri. Sedangkan yang keempat, mendengarkan. Doa merupakan suatu relasi. Relasi yang sehat itu adalah 2 arah, saling dan seimbang, bukan searah. Maka doa harus selalu merupakan percakapan 2 arah, di mana kita menyediakan waktu untuk mendengarkan Allah daripada hanya sekedar berbicara sendiri. Sedangkan yang kelima, meminta, mencari, dan mengetuk. Apa yang kita minta dan apa yang kita inginkan adalah pengikat di antara Allah dengan diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud yang merupakan tokoh sentral renungan kita hari ini adalah seorang yang rajin berdoa. Dalam bahasa Batak dikatakan bahwa si Partangiando Raja David. Nah, darinya kita belajar bahwa doa harus menjadi langkah pertama yang diambil oleh anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah. Daud bisa menjadi kuat dan berhasil karena ia bersandar kepada Allah. Setelah Daud mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah
dan ia duduk di hadapan Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada Allah. Daud merasakan kedekatan hubungan dengan Tuhan dan juga pada keluarganya. Bagi Daud, kelayakan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarganya membuat dia mengucap syukur dan menyampaikan permohonan peneguhan Tuhan. Daud duduk di hadapan Tuhan yang telah menyatakan bahwa ia mempunyai rencana yang besar atas diri Daud. Pernyataan ini membuat Daud merasakan betapa kecil dan tak berartinya dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya yang kecil. Daud pun mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Saudara-saudaraku, hal yang menarik dari pribadi Daud yang bisa kita selami ketika mengetahui rancangan Tuhan atas diri dan keluarganya, Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa dengan tulus. Karunia yang spektakuler dari Tuhan tidak membuatnya merasa besar dan hebat, tetapi sebaliknya di mata Daud, Tuhanlah yang besar dan hebat. Kesadaran yang seperti inilah yang patut kita miliki dengan mengingat prinsip hubungan kita dengan Allah selalu didasarkan pada apa yang telah Allah lakukan untuk kita, bukan apa yang pernah kita lakukan untuk Dia. Sekali lagi saya katakan, hubungan kita dengan Allah selalu didasarkan pada apa yang telah Allah lakukan untuk kita, bukan pada apa yang pernah kita lakukan untuk Dia. Kesadaran diri Daud ini sangat nyata ketika dia membuat sebuah pernyataan. Engkau memperlakukan aku seolah-olah aku dilahirkan sebagai putra seorang raja yang agung dan bukan seorang gembala yang miskin. Memang aku bisa seperti ini karena Engkau, ya Tuhan Allah. Di sini Daud bukan berkata, aku begitu hebat sehingga Tuhan memberikanku hadiah. Tetapi sebaliknya sikap Daud adalah, Tuhan begitu hebat sehingga Ia memberikan aku hadiah. Hal ini mengajarkan kita bahwa pemberian Tuhan mencerminkan kebesaran si pemberi, bukan si penerima. Maka jika kita menerima keselamatan, bahkan anugerah kehidupan hingga hari ini, itu bukanlah karena kehebatan diri kita, tetapi karena kehebatan Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, meskipun Daud tidak jadi mendirikan bait suci bagi Allah, yang adalah latar belakang renungan kita hari ini, tetapi ia tidak marah dan tidak menggerutu dalam doanya. Bahkan selanjutnya dalam doanya, Daud dengan berani meminta kepada Tuhan untuk melakukan apa yang telah Tuhan janjikan, apa yang telah Tuhan rancangkan, dan bukan apa yang dia mau. Kata-kata sebab Engkaulah Allah dalam renungan hari ini menjadi dasar iman Daud. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah dan bahwa janjinya itu benar. Tuhan itu bisa dipercaya. Apa maknanya bagi kita sekarang ini? Ketika semua sedang frustasi, ketika segala sesuatu kelihatannya tidak mungkin, dan ketika harapan kita tidak menjadi kenyataan, seruan renungan kita hari ini adalah tetaplah berdoa. Ketika rasa kesal
atau bahkan kecewa sedang menyelimuti hati kita, maka hal yang mungkin kita lakukan pada saat ini adalah berdoa. Memang ada kalanya kita tidak lagi berdoa karena sudah lelah memanjatkan permohonan. Tetapi saudara-saudaraku, doa mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ada yang mengasihi dan setia mendengar kita di tengah-tengah kesulitan seperti yang kita alami saat ini. Berdoa itu tidak hanya sekedar memohon, tapi juga melepaskan rasa penat yang kita alami. Ketika kita berdoa, kita bisa menceritakan segala sesuatunya tanpa harus ada yang ditutupi. Mungkin kita sering berkata, dulu aku berdoa, tapi gak dijawab oleh Tuhan. Saudaraku, sebenarnya Tuhan menjawab semua doa. Hanya kadang kata tidak adalah jawabannya, dan itu demi kebaikan kita. Kita memang berdoa, namun kadangkala tak ada jawaban darinya. Itulah Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu, mulai dari yang terbaik hingga sebaliknya. Apa yang kita minta dan tidak dijawab berarti menurutnya bukan yang terbaik bagi kita. Kita mungkin tidak bisa menerima, kita mungkin tidak menyukai, dan bahkan kesal dengan apa yang sedang terjadi karena tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah bahwa skenario Tuhan adalah yang terbaik untuk hambanya, sama seperti Daud ketika tidak diizinkan untuk mendirikan bait suci untuk Tuhan, tetapi skenario Tuhan, anaknya Salomo lah yang harus mendirikannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu menyayangi seluruh umatnya. Tidakkah kita ingin berkeluh kesah pada Dia yang paling menyayangi kita tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini? Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu tentang kita, dan Tuhan tahu tentang seluruh pergumulan kita. Marilah kita belajar dari doa syukur Daud hari ini, bahwa meskipun dalam hidup kita sering berinisiatif melakukan ini dan itu, dan maunya kita itu harus terrealisasi, dan kadang kita lupa bahwa Tuhan selalu punya keputusan sendiri. Harus benar-benar kita sadari bahwa apa yang ada dalam skenario Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Posisi kita sebagai hambanya haruslah tetap dalam kerendahan hati mengucap syukur dalam doa. Maka seruan renungan ini kepada kita hari ini, tetaplah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Sungguh kami menyadari bahwa kami bisa melanjutkan hari-hari kehidupan kami dengan anugerah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka layaklah kami untuk mengucap syukur di hadapan-Mu, dan izinkan kami kembali memohon di hadapan-Mu ketika kami sedang bergumul, ketika kami sedang berjuang untuk melawan virus corona yang masih mewabah di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memberikan pengetahuan kepada para ahli untuk dapat menemukan vaksin atau obat yang bisa melawan virus corona ini,
sehingga kami boleh melanjutkan kembali segala aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami seperti sedia kala. Dan kami rindu Tuhan untuk boleh melakukannya kembali dengan lebih baik, supaya menjadi pujian dan hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang-orang yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Berkati saudara-saudara kami juga yang sedang bergumul oleh karena keadaan ekonomi yang sulit. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah kami, supaya Tuhan juga yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk boleh memberikan keputusan-keputusan yang terbaik, supaya negara kami boleh segera terlepas dari virus corona ini. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin dunia, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin gerejamu Tuhan, supaya kami boleh seperti sedia kala memuji memuliakan Tuhan, menyampaikan rasa syukur kami seperti yang sudah dilakukan oleh Daud. Biarlah setiap keputusan yang dihasilkan adalah berasal dari hikmat yang dari Tuhan. Seluruh hidup kami percayakan pada kuat kuasa-Mu. Bahkan pelayanan gerejamu di tempat ini, biarlah Tuhan yang selalu memberkati, supaya Tuhan terus memampukan kami dengan semangat baru, meskipun di tengah-tengah segala keterbatasan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya pada kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dan kita juga memberikan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.